saudara-saudaraku dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan baik, damai, dan selalu dalam kekuatan dari Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa kekasih hidup kami bersyukur karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di masa-masa sulit, di masa-masa tidak menyenangkan, Engkaulah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami, karena kami sungguh beriman dan percaya kepada pimpinan dan pemeliharaan Engkau. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, dalam hidup kita seringkali hanya menghargai kesenangan, kenyamanan, keberhasilan, dan sebagainya. Dan ingin supaya selalu tetap ada dalam keadaan itu. Tidak salah tentu, namun kali ini dalam firman Tuhan kita diajak pula untuk menghargai saat-saat yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Saat seperti itu akan kita hargai ketika kita tahu bahwa Tuhanlah yang menghendaki kita untuk mengalaminya. Penolakan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan yang dari Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak lalu menyeret kita untuk berlaku curang, jahat, atau malah keji. Usaha menyelamatkan diri dari keadaan yang kita manusia sering sebut sebagai tidak menyenangkan bisa lalu menyeret kita ke jurang yang lebih kelam dan buruk. Oleh karena itu kita perlu juga memiliki iman dan kehendak untuk menerima segala ketidaknyamanan yang harus kita jalani, jika itu memang adalah kehendak Tuhan. Ternyata pandangan iman ini adalah bagian dari cara kita mempercayai Tuhan yang berkuasa dan yang dapat mengatur segalanya dalam kehidupan kita. Juga ketidaknyamanan ini, dan kita percayai semuanya ini untuk tujuan yang lebih besar, yang dapat tidak kita pahami. Dalam hal ini, tugas kita sebagai umat Tuhan adalah tetap bersandar dan berpegang teguh pada Tuhan, Sang Pemilik kuasa dalam hidup kita. Segala ketidaknyamanan yang seringkali terjadi dalam diri umat Tuhan yang sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita tadi itu adalah bagai biji gandum yang sedang ditanam. Biji gandum yang tidak ditanam mungkin dibiarkan di atas piring ya misalnya. Mungkin dia tak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Ia dihargai tetap sebagai biji gandum. Namun sekali lagi pertanyaannya, berapa lamakah? Lalu
biji gandum yang tergeletak di atas piring itu lama-kelamaan akan membusuk juga untuk kemudian hancur, rusak, dan menjadi tidak berguna. Berbeda dengan biji gandum yang ditanam dibandingkan biji gandum yang di atas piring tadi ya, ia mungkin akan lebih cepat mengalami kehancuran, namun bukan untuk tidak berharga, melainkan untuk tumbuh dan kelak memberikan hasil buahnya. Jika kita bayangkan kita adalah biji gandum, maka kita akan menjadi umat yang berharga bagai biji gandum yang berharga yang ditanam tadi, yang rela menerima bahwa ada saat dirinya akan mengalami situasi dan keadaan yang tak ia kehendaki, tak menyenangkan saat ditanam. Lalu percaya dalam prosesnya, melepaskan segala keadaan lamanya itu untuk menerima kehidupan yang baru dengan hancurnya sang biji, lalu bermunculanlah batang, lalu daun kecil, tanda kehidupan baru. Demikianlah kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia harus menerima apa yang tak menyenangkan, menyakiti, atau menyengsarakan yang dari Tuhan, ia akan menerima segala kehendak Tuhan itu dengan penyerahan diri pada Tuhan. Ini mungkin dapat disejajarkan dengan seorang yang mau hidup selalu dalam pengampunan. Jadi pengampunan di sini berarti mau menerima keadaan diri yang sedang berjalan dalam situasi yang berat itu. Ia lalu tetap berjalan untuk terus melakukan apa yang harus ia lakukan seturut kehendak Tuhannya. Lalu ia pun perlahan dalam prosesnya yang direstui oleh Tuhan, lalu tumbuh, mengalami kehidupan baru dan istimewa bersama Tuhan Allahnya. Umat kepunyaan Tuhan menyadari bahwa hidup tak selalu harus berjalan seturut kehendaknya saja. Tak harus kenyamanan itu dipertahankan sedemikian rupa sehingga menghalalkan kejahatan. Jika tidak ingin kehilangan diri bahwa ia berharga, hidup tak harus diarahkan atau seperti dipertahankan atau seperti bibit yang di atas piring itu untuk mempertahankan kenyamanannya, karena ada kalanya hidup memang harus dijatuhkan ke tanah lalu pecah, namun ia tahu bersama Tuhan ia akan tumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, seringkali kita diajak untuk berkata pada diri kita sendiri ketika berada di dalam tantangan dan ketidaknyamanan. Hai diriku, aku akan baik-baik saja. Tetaplah teguh. Silahkan menangis, wahai diriku, karena memang kau tak harus selalu tersenyum. Diriku, kau hanya sedang ditanam. Kau akan tumbuh.
Dan ingatlah selalu, kau tak pernah sendirian. Ada Tuhan bersamamu. Kiranya semua Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak yang sedang menghadapi tantangan hidup, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tuhan Allah besertamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami yakin dan percaya teguh bahwa sumber kekuatan kami dari Tuhan. Kami tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Pulihkanlah kami, tumbuhkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pemulihan, sumber kekuatan dan pertumbuhan, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali.